mengenai alokasi untuk BP Tapera diwajibkan. Nah itu kan ya kira-kira sebulan lalu lah ya Pak ya pada saat itu. Nah kalau dari Bapak sendiri seperti apa sih Pak tanggapan efektivitas itu? Banyak karena tentunya ada polemik Pak gitu ya, maksudnya banyak yang bilang ini, banyak yang bilang ini. Kalau dari Bapak apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya ini saya kira polemik kemarin itu suatu hal yang wajar ya. Masyarakat mempertanyakan ya karena memang ada produk undang-undang 4 2016 ya yang sebenarnya sangat bagus itu. Bagaimana pemerintah ya mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyediakan dana murah ya yang sustainable untuk pembiayaan perumahan ya dengan prinsip kebersamaan, berkolaborasi gitu ya. Tapi kan kita harus melihat juga itu bagaimana kesiapan masyarakat, kondisi ekonomi gitu ya. Kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini juga masih perlu jadi perhatian. Ini menjadi concern juga di kami BP Tapera sebagai operator. Tentunya kami juga tidak akan tergesa-gesa. Kami saat ini prioritas untuk meningkatkan kualitas tata kelola ya, tata kelola dana, termasuk skema-skema benefit yang saat ini sedang kita siapkan ya. Karena prinsip kolaborasinya itu ada penerima manfaat ya yang di captive ya untuk masyarakat berpenghasilan rendah ya. Selain dana FLPP ya juga ada dana dari Tapera yang bisa dioptimalkan agar masyarakat bisa mengakses rumah dengan pembiayaan yang sangat murah tadi ya melalui konsep gotong royong itu ya. Kita juga masih mencoba untuk membangun trust. Jadi kondisi masyarakat saat ini itu menjadi concern ya dan itu tidak akan tergesa-gesa untuk diimplementasikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas statement yang disampaikan. Lalu kembali lagi kepada FLPP Pak ya. Bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa misal nanti seperti yang disampaikan trennya kan selalu bertambah. Tentunya penambahan untuk kuota FLPP juga benar-benar akan terus ditingkatkan ya harapannya seperti itu. Nah bagaimana nih ke depannya regulasi dan governance yang ada itu bisa memastikan bahwa penambahan kuota FLPP ini benar tepat sasaran, benar memberikan manfaat untuk orang-orang yang membutuhkan gitu Pak. Karena kita juga sering dengar gitu ya kalau dalam hal pembelian rumah subsidi ternyata ada yang beli pihak-pihak yang sebenarnya notabene mampu gitu ya Pak dan lain-lain. Kan maksudnya regulasi sudah baik, tujuannya sudah mulia, pas sudah pelaksanaan ada saja oknum-oknum yang membuat ini semua jadi tidak berjalan dengan lancar gitu Pak. Iya, Mbak Safina, thank you. Ini saya kira hal yang menjadi concern ya. Bagaimana tadi meningkatkan ketepatan sasaran dari penyaluran FLPP. Karena tujuan sangat mulia nih. Iya betul. Ya, membantu masyarakat di lower segmen berpenghasilan rendah supaya punya akses untuk bisa punya rumah. Betul. Ya, ini kan sangat mendasar ya. Tentunya kami sangat concern dengan itu. Makanya tadi sistem pemantauan bersama ya dari sisi debitur kita bangun aplikasi yang disebut dengan Aku Huni tadi, gitu kan. Dari sisi perbankan yang menyalurkan kita bangun aplikasi disebut dengan SIAKI QC namanya, sistem aktivasi quick response code. Ya, yang ini terintegrasi dengan aplikasi M1F yang dikelola oleh BP Tapera. Ya, jadi baik aplikasi kita lakukan M1F, ke lapangan juga secara acak ya kita lakukan M1F ya terkait dengan kualitas rumah, keterhunian dan sebagainya. Ini menjadi concern juga. Ya, dan tadi ini juga untuk menghindari adanya kanibalisme pasar. Ya kan? Di mana orang yang mungkin dalam tanda kutip mampu kemudian ya bisa jadi itu pinjam KTP orang yang nggak mampu untuk dia bisa dia modalin beli rumah dengan tujuan nanti bisa disewakan atau dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ini menjadi concern kami. Ya, makanya dengan berbagai aplikasi tadi dan juga M1F di lapangan kita lakukan ya. Kemudian kita profiling permasalahannya apa. Kalau kita temukan aspek keterhunian ya tidak dihuni dan sebagainya, ya kita cabut fasilitas FLPP-nya. Peringatan pertama, peringatan kedua tidak diindahkan, ya udah kita cabut FLPP-nya. Sudah pernah ada tuh Pak kejadian seperti itu? Udah, dan itu dia kalau masih mau menjalankan ya silakan, tapi urusannya sama bank yang menyalurkan, pakai akses komersial berarti, tidak lagi pakai FLPP, rumah subsidi, karena subsidinya itu nggak boleh, nggak tepat sasaran kan gitu. Ya. Jadi kembali lagi kepada governance ketika akhirnya pelaksanaan ya Pak, ini malah PR luar biasa utamanya ya Pak ya. Karena kan tentunya memang seperti yang disampaikan, demand naik, supply juga dijaga terus tetap baik. Nanti bagaimana nih sistemnya ini ketika penyalurannya benar-benar bisa tepat sasaran dan sesuai dengan tujuannya. Itu menjadi concern gitu ya Pak ya. Supaya tujuan mulia dari FLPP itu bisa terdeliver. Tapi sebenarnya kalau misalnya saya yang bertanya lebih lanjut ya Pak ya, karena demand perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah kan ya, obviously dengan bertambahnya populasi ya semakin meningkat setiap tahunnya itu tidak terelakkan gitu ya Pak ya. Tapi selain penambahan kuota FLPP, apa saja solusi alternatif selain itu sih Pak untuk ya lagi-lagi housing untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa lebih affordable,
dan bisa menjangkau semua. Ya, kalau saat ini ya tadi saya sampaikan selain kuota dari APBN tadi ya yang 166.000 ya, kemudian kita combine dengan dana bergulir yang dikelola oleh BP Tapera ya, nambah lagi leverage kuotanya. Nah, kami juga ada tadi yang saya ceritakan. Kita ada alokasi juga untuk rumah tapera yang didanai dari dana tabungan peserta ya. Yang saat ini kuotanya kurang lebih 7.800 unit. Itu salah satu upaya BP Tapera itu untuk meleverage kuota supaya masyarakat dengan segmen tertentu ya itu bisa mengakses rumah dengan pembiayaan yang sangat terjangkau gitu ya. Rumah tapera ada 7.800 dan saat ini debitur yang sudah mengakses kurang lebih 2.300-an ya. Masih ada sisa kuota kurang lebih 5.500 unit rumah. Yang itu Pak bisa kita optimalkan sampai dengan akhir Desember nanti. Itu salah satu solusi yang kita upayakan gitu ya. Ya untuk mengatasi tadi keterbatasan ketersediaan. Oke, baik. Kalau untuk segmentasi masyarakat berpenghasilan menengah seperti apa, Pak? Ya, ini kan kalau konsepsinya dari rumah FLPP maupun rumah tapera ya, itu konteksnya kan kita sebut common masyarakat umum itu melihat itu KPR subsidi istilahnya. Oke. Tentunya ya kalau masyarakat berpenghasilan menengah ya dia nggak berhak untuk mengakses itu ya, tapi mengakses ke pembiayaan komersial. Itu ya. Makanya ini juga harus menjadi perhatian juga. Ya di konsep ke depan ya dengan di BP Tapera sendiri ya kita juga akan kembangkan ya akses pembiayaan untuk yang mungkin masyarakat berpenghasilan tanggung gitu kan. Ya, kalau ngomongin MBR kan thresholdnya sampai 8 juta. Demografisnya middle income Indonesia ini luar biasa tebal chunk-nya Pak. Dan sebenarnya masalah permasalahan housing ini tidak hanya dilanda oleh masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga berpenghasilan middle income yang somehow tidak mendapatkan insentif dari pemerintah, tapi juga bukan orang masyarakat berpenghasilan atas, jadi kayak terhimpit gitu ya Pak. Iya, ini menjadi concern saya kira Mbak. Ya, bagaimana ke depan kita ada solusi bersama pemerintah, ya bersama masyarakat gitu ya. Ya dan kami sendiri di BP Tapera juga terus mengembangkan creative financing. Ya mungkin ya tidak hanya emphasis on alokasi APBN. Of course. Ya, mungkin ke depan juga ada dana dari masyarakat yang bisa kita himpun ya dengan konsep tabungan tadi ya yang itu bisa dari Himbara sendiri seperti apa Pak? Oh ya juga keterlibatan perbankan itu kan harus dikombin nanti ke depan tuh. Bagaimana perbankan juga siap untuk menyediakan fasilitas likuiditas dikombin dengan alokasi pemerintah dan endowment dari BP Tapera sendiri. Nah, itu kan semakin leverage-nya akan semakin tinggi. Baik, Pak, ya. Belum lagi kalau kita ngomongin ini menggerakkan keseluruhan market gitu ya, ya sekuritisasi KPR ya di lower segmen ya atau di lower di segmen yang lebih tinggi lagi ya sehingga itu menimbulkan keterjangkauan karena kalau di atas MBR pun ya dengan kenaikan harga tanah dan harga material belum tentu semua orang bisa mengakses gitu ya kalau tidak ada afirmasi bersama-sama. Betul. Dan mungkin terakhir saja Pak Heru, terima kasih banyak nih perbincangannya menarik sekali. Ini sudah bulan Juli Pak ya, jadi sampai 2024 kira-kira capaian-capaian dari BP Tapera untuk FLPP ini seperti apa? Dan mungkin ya kedepannya dari Anda apa harapan Anda dan aspirasi Anda ya tentunya untuk housing yang lebih terjangkau lagi untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ya, kami sangat berkomitmen ya untuk bisa mengawal penyaluran FLPP ini hingga akhir tahun 2024 ya, sehingga 170.000 unit tadi ya. Kami sangat yakin akan bisa dicapai ya di akhir triwulan 3 yang paling lambat gitu ya. Ya dan kemudian juga tadi ada tambahan dalam tanda kutip kuota ya dari rumah taperanya sendiri saat ini kuotanya masih ada 5.500 unit ya. Yang itu kan terus kita promosikan ya untuk melengkapi FLPP ya. Karena sama itu tingkat bunganya juga 5% ya. Cuman masyarakat belum banyak tahu aja gitu kan. Ya ini yang upaya promotif ini yang harus kita upayakan terus ya. Dan ke depan kita juga akan terus berkolaborasi ya pemerintah dengan seluruh elemen masyarakat ya untuk bisa bersama-sama mencarikan solusi terbaik bagi financing di sektor perumahan ini supaya bisa mendeliver output yang lebih maksimal lagi untuk seluruh masyarakat dan seluruh segmen ya.